Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Belgia versus Italia. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa mendapatkan cerita menarik dari sesi lain sepak bola di Instagram @strutsi. Silahkan di follow ya, linknya ada di deskripsi. Ini jadi laga ke-32 Italia nggak terkalahkan selama dipegang Roberto Mancini. Kemenangan berlanjut melawan tim yang banyak media sebut punya generasi emas, yaitu Belgia. Yap, nyatanya nama besar seperti De Bruyne, Lukaku, Courtois, dan Hazard ini takluk di tangan tim yang dikomandoi Chiellini. Skema 3 back Belgia nggak bisa membendung serangan Italia yang mencetak 2 gol. Sementara sistem 4-3-3 Mancini pun juga belum terkalahkan bahkan oleh tim sekelas Belgia. Nah, bagaimana jalannya pertandingan dilihat dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Belgia turun dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Formasi yang mulai banyak dipakai banyak tim akhir-akhir ini. 3 back di belakang dan 1 penyerang yang ditopang 2 pemain, De Bruyne dan Doku. Wingback yang turun akan membentuk shape bertahan 5-2-3, namun bisa diubah segera saat wingback menyerang menjadi 3-2-5. Inilah alasan formasi ini banyak dipakai. Bisa full bertahan 5 back, lalu dengan mudah diubah menjadi 5 penyerang dengan shape 3-2-5. Sementara Italia dengan formasi 4-3-3 yang bisa diubah-ubah juga ke dalam beberapa shape, tergantung taktik yang ingin digunakan. Saat full menyerang, shape 4-3-3 ini diubah menjadi 3-2-5. Saat bermain menunggu bisa menggunakan 4-1-4-1. Dan ketika high press bisa tetap 4-3-3. Sistem yang terstruktur sesuai game plan yang dijalankan inilah yang jadi kunci taktik Mancini. Terstrukturnya shape juga bikin Italia cepat merebut bola kembali atau counter press. Italia kehilangan bola, namun struktur yang baik membuat counter press atau rebut bola kembali bisa langsung dilakukan. Dan bola kembali dalam penguasaan Azzurri. Dan dari situasi counter press inilah gol pertama terjadi. Vertonghen memenangkan bola namun counter press yang datang segera bikin tertekan dan salah umpan. Gol tadi adalah aksi individu Barella, namun sejatinya banyak pemain turut andil dalam gol ini, terutama saat melakukan counter press yang harus dilakukan secara tim. Guna menerapkan counter press, jarak antar pemain harus rapat, lalu lakukan press sebagai unit, bukan orang per orang. Bergerak ke arah bola harus berkesinambungan dan dilakukan secara agresif. Semua ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah kehilangan bola. Lalu yang dilakukan Italia selanjutnya adalah mengekspos ruang di samping CM atau gelandang Belgia. Dengan formasi 5-2-3 saat bertahan, lini tengah Belgia hanya diisi 2 gelandang. Untuk itu Mancini memplot 2 pemain untuk isi ruang di sampingnya, yaitu Barella dan Insigne. Ini digunakan sebagai outlet masuk ke pertahanan Belgia. Kita lihat di sini Verratti juga dipasang nggak sejajar Jorginho agar bisa masuk juga di antara 2 gelandang yang diisi Witsel dan Tielemans. Atau bisa juga bergerak lebar guna memancing Tielemans membantu ke arah sayap.
Atau skema seperti gol kedua Italia, memancing double CM ke sisi kanan lalu mengubah serangan ke sisi kiri. Tetap outletnya adalah ruang di samping CM. Ditambah Spinazzola yang mengikat Meunier. Insigne bebas menerima dan melakukan akselerasi sampai Tielemans mengejar. Mancini memasang kaki kanan di sayap kiri, tujuannya untuk melakukan gerakan seperti ini. Cut inside lalu shoot. Insigne tercatat beberapa kali melakukan sepakan seperti ini, salah satunya di laga versus Turki. Kali ini eksekusinya lebih jauh dan sempurna sehingga gagal dijangkau Courtois. Selang beberapa menit dari gol ini, Doku yang bermain gemilang harus dijatuhkan sehingga terjadi penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Lukaku. Namun penyerang Inter Milan ini juga gagal menyelesaikan peluang emas di menit 60. Chiellini juga terbilang sukses meredam top skor Belgia ini. Duel 1 versus 1 atau menjebak offset dilakukannya dengan baik meski usianya nggak lagi muda. Dengan banyaknya game plan, Mancini bisa mengubah-ubah taktik sesuai dengan kebutuhan tim. Saat sudah unggul dan ingin manajemen stamina, Italia bisa bermain menunggu dengan bertahan 4-1-4-1 tadi. Mancini sekali lagi menambah torehan kemenangan beruntunnya menjadi 32, jumlah yang sangat banyak. Dan seperti prediksi ruang taktik di video sebelumnya, Italia minimal akan mencapai semifinal dan kini Azzurri jadi tim favorit untuk juara. Laga lawan Spanyol akan jadi ujian Mancini selanjutnya, apalagi ditinggal bek kiri terbaiknya Spinazzola. Akankah Mancini bisa melaju ke final dan jadi juara? Strutsi adalah media sepak bola Indonesia yang membahas tentang sisi lain sepak bola, mulai dari insight di balik akun sosial media klub, rahasia Golden Generation Belgia, sampai playlist musik pemain top dunia. Silakan follow Instagramnya di Strutsi supaya nggak ketinggalan info terbaru, atau kalian bisa cek langsung ke deskripsi.